Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa di antara kalian? Ada yang berani? Oke, Zaki. Silakan Zaki pimpin doa. Dan untuk teman-teman yang lainnya, angkat tangannya, kedua tangannya di hadapan dada. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Materi pada pagi hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia, memahami teks pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Oke, jadi sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Pada materi bahasa ini, kita akan menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, kosakata yang sudah diketahui maknanya itu dapat digunakan untuk menyusun laporan. Laporan disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata baku. Oke, sekarang buka buku kalian ya. Simak, Ibu akan membaca teksnya. Oke? Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Cara tumbuhan yang berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah jambu. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang mengembung dan berada di dalam tanah. Contohnya kentang, bawang merah, dan singkong. Oke, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu lumut dan tumbuhan paku. Nah, menurut kalian, apa saja cara tumbuhan berkembang biak? Ada yang tahu? Oke ya, jadi ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, semangka, dan padi. Nah, daur hidup dimulai saat biji ditanam. Lalu akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Nah, kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa itulah yang akan berbunga dan berbuah, dan dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru lagi. Ayo perhatikan contoh tahapan perkembangbiakan tumbuhan biji, daur hidup, tumbuhan tanaman semangka. Nah, jadi sekarang kita akan mengurutkan daur hidup tanaman semangka dari urutan yang paling benar, diawali dengan biji. Kemudian biji tambah tumbuh daunnya. Setelah itu daunnya bertambah. Kemudian daunnya semakin banyak, dan yang terakhir tanaman semangka mulai berbuah.
setelah itu kita lanjut ya. Nah, menuliskan ciri-ciri tumbuhan yang khas Indonesia yang menggunakan kosakata yang tepat. Jadi, Indonesia memiliki beragam tumbuhan khas. Kamu dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan kosakata yang sudah kamu kuasai. Jadi semakin banyak kosakata yang kamu pahami, artinya semakin mudah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia tersebut. Nah, coba Ibu mau bertanya, siapa di sini yang di rumahnya ada tumbuhan yang seperti bunga? Oke, Maudi. Tanaman apa, Maudi? Oh iya, tahu. Ibu kamu sering menanam bunga ya? Iya. Jadi Ibu ada contoh bunga melati putih. Perhatikan gambar di samping ya. Ayo perhatikan ciri-ciri bunga melati putih berikut. Nah, coba kita amati ya beberapa detik pada gambar di samping. Bunga melati berwarna putih. Melati memiliki batang kecil berkayu. Melati memiliki aroma yang wangi. Melati memiliki 7 mahkota bunga berlapis. Perkembangbiakan bunga melati diawali dengan proses penyerbukan. Ada yang tahu proses penyerbukan itu apa? Jadi, proses penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan ini akan menghasilkan biji. Biji digunakan bunga melati untuk berkembang biak. Nah, setelah itu kita dapat membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat membuat laporan dari hasil pengamatan, misalnya laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana supaya memperoleh kosakata yang banyak? Ada yang tahu? Oke, biar Ibu jelaskan ya. Untuk memperoleh kosakata yang banyak, yang perlu kalian perhatikan itu yang pertama dengan membaca teks. Membaca teks sangat diperlukan untuk memperoleh kosakata yang banyak. Setelah itu, yang kedua, kita menandai kosakata yang baru. Jadi setelah membaca, kita tandai kosakata yang baru. Terus yang ketiga, mencari artinya. Setelah membaca, kita tandai dan kita cari tahu artinya. Dan yang keempat, mencoba menggunakan kosakata tersebut baik secara tertulis maupun lisan. Adapun membuat teks percakapan menggunakan kosakata yang tepat. Saat membaca teks percakapan, perhatikan kosakata yang akan kamu gunakan. Nah, dalam teks percakapan 2 tokoh atau lebih, perhatikan pembagian waktu bicara dan topik yang dibahas dalam teks percakapan. Nah, selanjutnya, ayo pahami arti kosakata berikut. Di sini ada kosakata sel. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Yang kedua, biji merupakan isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh. Spora, alat perkembangbiakan tumbuhan yang berukuran sangat halus dan mudah tersebar oleh air, angin, dan sebagainya. Yang keempat ada paku-pakuan, merupakan jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, coba nanti ya, kalian membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Coba kamu dapat menulis kalimat menggunakan kosakata baru, yaitu dengan mencari terlebih dahulu arti kosakata tersebut. Setelah kamu sudah mengetahui artinya, barulah kamu dapat menggunakannya untuk menulis kalimat. Nah, ini Ibu ada contoh ya. Ayo perhatikan contoh berikut.
Di sini ada dua kosakata. Yang pertama itu mencangkok, artinya menyambung. Yang kedua ada kosakata berkembang biak, itu artinya bertambah banyak. Nah, mencangkok dan berkembang biak ini dapat kita jadikan sebuah kalimat. Masing-masing mendapatkan sebuah kalimat, yaitu mencangkok. Contoh kalimatnya, ayah mencangkok tumbuhan mangga. Berkembang biak, contoh kalimatnya, semua makhluk hidup pasti berkembang biak. Mungkin cukup sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.